Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 6 ini pembahasan terkait gambar, model, dan semantik. Baik, selanjutnya di sini untuk pendahuluannya dalam banyak disiplin ilmu teknik ya, pemodelan sistem yaitu membangun model matematis untuk menggambarkan dan menjelaskan. Namun dalam arsitektur lebih ada kecenderungan untuk menggantikan model matematika dengan visualisasi ADHOC atau ad hoc. Kemudian selanjutnya, di sini kita perlu mengacu pada konsep yang terlibat, tetapi juga mengacu pada bentuk untuk disajikan. Konten dan visualisasi digambarkan dalam bentuk buku ya dan juga pensil. Kemudian ada simbol mata gitu ya. Kemudian konten dan visualisasi harus ditafsirkan di sini dengan cara yang longgar. Misalnya, praktek untuk input juga bisa termasuk pemvisualan seperti menu atau tombol. Lalu kontennya mencakup tindakan yang mengubah model seperti konsep penambahan atau menghapus. Dalam penekanan akan pentingnya pemodelan bahwa ada suatu visualisasi arsitektur atau gambaran arsitektur tersendiri, terdapat pandangan yang berbeda yang berdasarkan sudut pandang para pemangku kepentingan dengan perhatian yang masing-masing berbeda, namun masih memiliki suatu tujuan bersama. Hal ini disebut semantik arsitektur. Nah, untuk semantik tidak telah secara eksplisit diberikan karena merupakan pemahaman yang tak terucapkan antara pengguna dari arsitektur. Dari di beberapa bagian ilmu komputer, istilah semantik dalam model ini sering digunakan untuk merajuk pada efek dari suatu di model, di mana mengacu pada dinamika dalam model tersebut. Nah, ini ada model simbolik, yaitu sifat arsitektur sistem yang mengandung simbol-simbol yang merujuk pada penjelasan nama jenis model. Peranan simbol-simbol yang penting karena akan sulit membicarakan sistem tanpa simbol. Jadi simbol digunakan sebagai media komunikasi dan penafsiran stakeholder. Nah, simbol di sini juga salah satunya ya bisa berupa diagram ya, entah itu diagram UML ataupun diagram flowchart ataupun diagram yang lain yang memang erat kaitannya dengan arsitektur. Nah, ambillah contoh seperti diagram yang kemarin kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika para pemangku kepentingan merujuk pada arsitektur dan sistem, mereka dapat melakukannya hanya dengan menafsirkan simbol dalam model simbolik, yaitu menyebutnya interpretasi model simbolik, model semantik. Kemudian ada model semantik, yaitu interpretasi dari sebuah model simbolik yang menerangkan makna di model simbolik. Model semantik adalah suatu abstraksi dari arsitektur ataupun gambaran umum ya dari arsitektur itu sendiri. Seperti itu. Hubungannya dengan model simbolis biasanya lebih dipahami melalui operasi dan objek matematika. Sebagai contoh, signature formal semantik disediakan oleh koleksi offset ya, satu untuk setiap jenis signature dan satu set ya untuk set hubungan dan fungsi antar mereka. Satu untuk setiap hubungan simbol dan fungsi simbol di signature. Gitu. Nah, ini masalah yang relevan dalam hubungan antar sistem dan semantik modelnya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil sehingga kita bisa melakukan tes khusus untuk model simbolik. Ada berbagai cara di mana kita dapat memvisualisasikan hubungan di antara keduanya. 4 konsep utama perusahaan arsitektur, model simbolik, dan model semantik. Dari mulai kita contoh di sini ada enterprise, kemudian arsitektur, kemudian ada express dan abstract by simbolik, semantik dan juga semantik model seperti itu. Ambil contoh gini, ini perusahaan enterprise, saya arsitek itu cara perancangannya merancang atau membangun sebuah enterprise atau sebuah perusahaan itu menggunakan model
apa namanya, model simbolik juga model semantik. Namun model semantik itu sangat didukung erat oleh model dari simbolik itu sendiri. Kemudian ada 3 pengamatan penting yang harus dilakukan di sisi ini, yaitu pertama, 4 konsep di atas dan hubungan mereka digunakan dalam rekayasa baik untuk informal serta model yang formal. Informal di sini tidak formal ya. Kemudian perbedaan yang relevan, yang benar ya, kami tekankan antara model simbolik dan semantik adalah perbedaan antara penggunaan simbol untuk merujuk pada realitas dan abstraksi realitas yang hanya merujuk pada realitas dengan menafsirkan simbol model simbolik. Kemudian yang kedua adalah arsitektur dapat diekspresikan oleh beberapa model simbolik dan satu model simbolis pada gilirannya dapat ditafsirkan oleh beberapa semantik model. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan model semantik terpisah untuk kinerja dan untuk biaya sistem yang dinyatakan oleh satu simbol model, misalnya pada UML. Yang ketiga, dalam arsitektur seringkali dibuat pembedaan antara arsitektur semantik dan semantik formal bahasa pemodelan. Seperti yang dijelaskan di perusahaan yang dipertimbangkan dalam hal konsep arsitektur yang ada di benak, misalnya arsitektur perusahaan. Konsep-konsep ini dapat direpresentasikan atau digambarkan ya menurut sudut pandang dari pembuat enterprise tersebut dalam bentuk model yang diekspresikan dalam bahasa pemodelan seperti itu. Nah, ini semantik arsitektur adalah didefinisikan sebagai hubungan antara konsep arsitektur dan kemungkinan representasi dalam bahasa pemodelan. Ini menurut Turner ya 1987. Untuk mengerti perbedaan ini, pertimbangkan diagram Venn yang sebelumnya sudah dibahas. Mereka adalah struktur yang berguna untuk visualisasi bahasa logika Boolean. Nah, tapi mereka bukan model diri. Model semantik mereka diberikan oleh penjelasan set teoritis ya dari mereka. Untuk pembahasan yang lain, semantik formal program berbeda semantik formal program komputer, misalnya menyatakan kemungkinan perhatian program itu. Berbeda cabang-cabang semantik formal ada seperti denotasional, operasional, aksiomatik, dan juga semantik aksi. Itu menurut Harel dan Rumbe. Kemudian ada model simbolik. Yang model simbolik itu adalah formalisasi satu atau lebih aspek arsitektur dari sistem konkret ya, sistem yang jelas begitu. Ini terdiri dari bagian arsitektur yang dapat dimodelkan secara sistematis sebagai lawan dari aspek yang lebih pragmatis dari arsitektur yang berkaitan dengan gagasan, karakteristik, alasan, tujuan, dan juga rencana. Seperti itu. Nah, ini ada lanjutannya terkait model simbolik. Nah, contoh misalnya dari Director Responsibilities for Employees. Nah, ini langsung ya, tanpa melewati tahapan-tahapannya dari direktur langsung ke karyawan tanggung jawabnya. Ini contoh sederhana ya, menggunakan simbolik ya. Kemudian ada model semantik. Nah, makna formal dari model simbolik diberikan oleh semantik model, selalu diinterpretasi dari model simbolik. Model semantik biasanya mengasumsikan adanya beberapa objek matematika. Misalnya digunakan untuk mewakili elemen dasar dari model simbolik. Operasi dan hubungan model simbol dipetakan ke operasi yang biasanya lebih dipahami. Seperti itu. Nah, ada perbedaan antara diagram UML dengan Archimedes ya. Pendekatan Archimedes dapat dikontraskan dengan pendekatan asli dari UML. Dalam pendekatan ini, semantik secara eksplisit ditinggalkan keluar dari program. Orang yang menggunakan model bisa berkembang ya.
semantik untuk mereka, tapi semantik umum tidak disediakan. Pendekatan ini juga berasal dari asal-usul UML ya teman-teman, sebagai kombinasi dari tiga notasi yang ada yang tidak memiliki semantik formal. Karenanya fokus dari UML dulu dan sekarang pada notasi misalnya ada sintak ya. Jadi ketika berbicara tentang sintak itu biasanya berkaitan dengan kode program dan bukan pada semantik. Nah, meskipun beberapa diagram versi UML yang lebih baru memiliki formal semantik. Misalnya semantik kegiatan yang mirip dengan Patrinet diagram dalam UML 2.0. Seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman, kami tidak menempatkan notasi pusat ya. eh, Bahasa Archimedes tetapi lebih fokus pada makna bahasa konsep dan hubungan mereka. Tentu saja bahasa pemodelan apapun yang membutuhkan notasi dan kami menyediakan cara standar untuk menggambarkan konsep meta. Ini lebih rendah dari semantik arsitektur seperti itu.